Halo, selamat pagi pemirsa TVR Parlemen. Senang sekali rasanya dapat menyapa Anda kembali dalam program TVR 09 bersama saya Dadi Ramadan dan juga rekan saya. Bersama saya Angga Noktar ini pemirsa, dan dalam 30 menit ke depan kami akan sajikan kepada Anda sejumlah berita nasional khususnya dari sudut pandang DPR RI sebagai referensi Anda dalam memahami dinamika politik, hukum, ekonomi, sosial dan juga budaya yang ada di Indonesia. Dan pemirsa TVR Parlemen, inilah TVR 09 selengkapnya. Pemirsa, kita awali pagi ini dengan berita terkait Komisi 11 DPR RI mendorong Bank Indonesia melakukan koordinasi dengan pemerintah daerah untuk memperkuat sektor produksi dan hilirisasi sehingga meningkatkan pertumbuhan ekonomi Jawa Tengah. BPS Provinsi Jawa Tengah mencatat inflasi tahunan Jawa Tengah pada April 2025 sebesar 1,94%. Sementara pertumbuhan ekonomi Jawa Tengah selama triwulan 1 2025 mencapai 4,96%. Komisi 11 DPR RI mendorong Bank Indonesia melakukan koordinasi dengan pemerintah daerah untuk memperkuat sektor produksi dan hilirisasi sehingga bisa meningkatkan pertumbuhan ekonomi Jawa Tengah. Wakil Ketua Komisi 11 DPR RI Hanif Dakiri mengapresiasi kinerja BI di Jawa Tengah dalam menjaga stabilitas makroekonomi. BI juga dinilai mampu menumbuhkan sistem pembayaran digital dan aktif membantu UMKM melalui berbagai program. Meski begitu, BI Perwakilan Jawa Tengah diimbau lebih memperkuat koordinasi dengan jajaran pemerintah daerah untuk mengoptimalkan sektor industri lokal. Hal ini untuk mendorong peningkatan pertumbuhan ekonomi di Jawa Tengah. Nah, jadi BI Jateng ini juga cukup aktif untuk mendorong UMKM kita agar bisa global dengan berbagai fasilitas dan program. Nah, cuman catatan ke depan kita lihat bahwa pertumbuhan ekonomi di Jawa Tengah ini kan relatif stagnan, bahkan agak sedikit turun dari 4,97 di sebelumnya, sekarang menjadi sekitar 4,95. Nah, oleh karena kita dorong agar BI juga memperkuat koordinasi dengan pemerintah daerah, baik di provinsi maupun kabupaten kota, juga mendorong sektor-sektor yang produktif ini untuk bisa lebih dioptimalkan, misalnya hilirisasi, industri lokal, kemudian efisiensi dari rantai pasok dan lain. Hanif Dakiri juga mendorong adanya intervensi melalui antar otoritas fiskal dan moneter di Jawa Tengah untuk mendorong percepatan program stimulus ekonomi pemerintah dan penurunan suku bunga BI untuk mendorong pertumbuhan kredit secara nasional. Dari Jawa Tengah, Samuel Aditya, TVR Parlemen, melaporkan. Kita beralih ke Komisi 3 DPR RI. Anggota Komisi 3 DPR RI menjelaskan melalui revisi KUHP atau disebut maksud kami KUHP, nantinya peran advokat tidak hanya memberikan pendampingan terhadap tersangka atau terdakwa, namun juga dapat memberikan perlindungan hukum terhadap saksi dan juga korban. Pembahasan revisi Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana atau KUHP sudah berjalan antara Komisi 3 DPR bersama pemerintah. Anggota Komisi 3 DPR RI menyebutkan, salah satu fokus utama yang mengalami perubahan dalam rancangan KUHP adalah penguatan peran advokat sebagai bagian dari sistem peradilan yang adil dan setara. Pulung Agustanto menjelaskan, melalui revisi KUHP, nantinya peran advokat tidak hanya memberikan pendampingan terhadap tersangka atau terdakwa, namun juga dapat memberikan perlindungan hukum terhadap saksi dan korban. Untuk memaksimalkan fungsi advokat tersebut, Komisi 3 DPR RI telah mengundang organisasi advokat untuk memberikan masukan dan pandangan dalam penyusunan revisi KUHP. Justru yang menjadi concern saya pribadi dalam hal ini sebagai anggota Komisi 3 adalah penguatan dari sisi masalah advokat. Nah, ketika kemarin kita DPU salah satunya dengan beberapa LBH, juga dengan PBHI, dengan masyarakat sipil lah terutama. Justru penguatan terhadap fungsi advokat. Nah, ini yang akan lebih concern saya, memang keterlibatan tentang masyarakat sipil supaya fungsi advokat dalam ini adalah hak asasi manusia supaya ditingkatkan. Bayangan saya lebih bagusnya adalah fungsi advokat ini sama kedudukannya jadi seperti penegak hukum. Jadi sama-sama penegakan hukum itu ada di advokat. Pulung Agustanto menambahkan, selain peningkatan peran advokat, revisi KUHP juga memasukkan penerapan restoratif justice, pencegahan kekerasan dalam pemeriksaan, serta pemberian perlindungan terhadap kelompok rentan. KUHP yang saat ini telah diterapkan selama 44 tahun butuh perubahan, sehingga Komisi 3 DPR berupaya pembahasan revisi KUHP bisa selesai di akhir tahun 2025. Dari Kalimantan Tengah, Elisa Purba, TVR Parlemen, melaporkan. Rancangan Undang-Undang Keamanan Laut akan menjadi kekuatan di sektor maritim Indonesia dengan mempertegas lembaga yang menjadi benteng terakhir dalam menjaga laut Indonesia. Kami akan hadirkan informasi selengkapnya. Tetap bersama kami di TVR 09.
Kembali bersama kami di TVR 09. Dalam pembahasan rancangan Undang-Undang Keamanan Laut, Komisi 1 DPR RI berkomitmen mewujudkan sistem keamanan laut yang komprehensif, berkelanjutan, adaptif, responsif, dan juga inklusif. DPR RI dan pemerintah sepakat memasukkan RUU Keamanan Laut dalam Prolegnas 2024 hingga 2029. Anggota Komisi 1 DPR RI menilai RUU Keamanan Laut akan menjadi kekuatan di sektor maritim Indonesia dengan mempertegas lembaga yang menjadi benteng terakhir dalam menjaga laut Indonesia. Juniko Siaan mengatakan, tumpang tindih kewenangan antar lembaga yang menjaga laut Indonesia menjadi tantangan utama dalam mewujudkan sistem keamanan laut yang terpadu dan efektif. Dalam pembahasan RUU Keamanan Laut, Komisi 1 DPR berkomitmen mewujudkan sistem keamanan laut yang komprehensif, berkelanjutan, adaptif, responsif, dan inklusif dengan memperkuat kewenangan aparat dalam menjaga keamanan dan kedaulatan laut Indonesia. Laut kita kuat, hukum ditegakkan dengan jelas ya, siapa yang bertanggung jawab, pemenang siapa, itu harus melalui undang-undang. Makanya kita mau mendengarkan hari ini datang ke Lantamal 4 ini mendengarkan masukan dari teman-teman Angkatan Laut, apa kira-kira yang menjadi bisa kita jadikan catatan masuk di dalam pasal-pasal yang nanti kan kita bahas dalam Undang-Undang Keamanan Laut. Menjadi kewajiban atau yang harus dituruti karena itu adalah undang-undang internasional, peraturan internasional dan kebiasaan internasional yang juga menjadi wewenang daripada Angkatan Laut. Jangan sampai nanti ini tidak bisa atau tidak termaktub di dalam Undang-Undang Keamanan Laut. Juniko Siaan menambahkan, dalam pembahasan RUU Keamanan Laut, kementerian dan lembaga terkait diharapkan bisa duduk bersama agar kedepannya menghasilkan peraturan yang kuat dalam menjaga keamanan dan kedaulatan wilayah laut Indonesia, termasuk sumber daya laut, demi memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat Indonesia. Dari Kepulauan Riau, Ridwan TVR Parlemen melaporkan. Pemirsa, anggota BKSAP DPR RI menilai rendahnya literasi digital di Tengarai menjadi alasan banyak pengangguran di Jawa Barat. Anggota BKSAP DPR RI Himatul Aliyah mengatakan, di era keterbukaan informasi, masyarakat perlu meningkatkan literasi digital dengan mengikuti berbagai pelatihan. Tujuannya agar dapat mengakses berbagai manfaat dari penerapan Open Government Parliamentary, salah satunya terkait informasi lapangan pekerjaan. Rendahnya literasi digital di Tengarai menjadi alasan banyaknya pengangguran di Jawa Barat. Oleh karena itu, Pemprov Jawa Barat perlu memperkuat edukasi dan pelatihan literasi digital kepada masyarakat, sehingga tercipta masyarakat yang berdaya saing dan berkompeten untuk bisa mengakses berbagai manfaat layanan publik dari Open Government Parliamentary. Tadi juga kita mendorong lagi agar tidak hanya selesai di pelatihan, tapi juga ada keberlanjutan di mana mereka juga bisa disalurkan kepada lapangan pekerjaan yang sesuai dengan keterampilan mereka. Open Government ini juga termasuk dengan keterbukaan informasi kepada masyarakat, ya, sehingga masyarakat dapat mengakses informasi-informasi yang tersedia mulai dari lowongan kerja, informasi tentang peraturan-peraturan, kemudian juga sosialisasi yang ada di Provinsi Jabar bisa dilakukan dalam satu portal. Nah, mereka membuat satu portal Jabar Prop untuk masyarakat mengakses segala sesuatu hal yang terkait dengan informasi dan juga layanan publik yang ada di Provinsi Jawa Barat. Selain itu, menurutnya kunjungan ke Jawa Barat ini juga untuk menyerap masukan agar Open Government Parliament dapat terlaksana dengan baik dan bermanfaat untuk seluruh masyarakat. Dari Provinsi Jawa Barat, Temiriansyah, TVR Parlemen melaporkan. Anggota Komisi 11 DPR RI mendorong agar peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai pembiayaan UMKM disederhanakan agar lebih mudah diakses oleh pelaku usaha. Dalam rangka memperkuat peran UMKM dalam perekonomian nasional, Komisi 11 DPR RI melakukan kunjungan kerja ke Provinsi Nusa Tenggara Barat guna mendorong penyederhanaan regulasi pembiayaan oleh OJK, mengingat masih rendahnya kontribusi UMKM di wilayah tersebut. Anggota Komisi 11 DPR RI Jeffrey Romdoni menjelaskan, salah satu tantangan utama yang dihadapi pelaku UMKM adalah kesulitan dalam mengakses pembiayaan dari perbankan. Oleh karena itu, ia mendorong agar peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai pembiayaan UMKM disederhanakan agar lebih mudah diakses oleh pelaku usaha. Ini adalah kaitannya dengan POJK. Jadi kami mendorong dari pihak OJK bahwasanya untuk POJK ini memang dibuat sederhana sehingga itu memudahkan para pelaku UMKM. Jadi kalau selama ini yang beranggapan ada katanya
susah dan lainnya diharapkan dengan adanya POJK yang sudah ada mungkin masukan dari kami di Komisi 11, setidaknya itu nanti yang kedepannya itu aturannya tidak ribet dan memudahkan bagi para pengusaha untuk bisa mengakses pembiayaan. Selain itu, Jeffrey juga membahas kebijakan pemutihan kredit yang rencananya akan diterapkan pada tahun 2025. Kebijakan ini dikenal dengan istilah hapus buku dan hapus tagih yang bertujuan untuk memberikan kelonggaran bagi pengusaha yang mengalami kesulitan dalam membayar utang. Dari Lombok, Nusa Tenggara Barat, Bari Ramadana, TVR Parlemen melaporkan. Komisi 10 DPR RI menekankan pentingnya membangun sistem pendidikan yang berkelanjutan, bukan sekedar berubah setiap kali terjadi pergantian pemerintah. Peta jalan pendidikan yang telah disusun oleh pemerintahan sebelumnya seharusnya tidak serta-merta dihapuskan, melainkan dikaji relevansinya, dievaluasi dan disesuaikan dengan kebutuhan zaman. Tentunya akan kami hadirkan informasi selengkapnya, tetap bersama kami di TVR 09. Di Komite Peace and Security, Pak. Israel sampai walk out nih, Pak. Yang bikin Israel walk out itu adalah banyak negara barat yang ternyata dengan berani sekarang mendukung resolusi two-state solution ini. Berarti negara-negara barat sekarang sudah mulai tidak takut dengan Amerika. Betul, kalau ada pemerintah yang standar ganda, yang nutup mata terhadap kekejaman Israel, dia bukan cuma dihukum oleh publik internasional, hasil pemilunya juga bisa mencerminkan hukuman kepada pemerintah yang tidak bersuara terhadap kezaliman Israel terhadap Palestina ini. Bagaimana pandangan Bapak melihat rencana pemerintah untuk mengevakuasi warga Gaza ke Indonesia? Kami di parlemen mengingatkan, evakuasi hati-hati, tapi relokasi tolak. Kenapa harus hati-hati, Pak? Saat ini kita memiliki target kemerdekaan Palestina wajib didapatkan. Kita punya utang konstitusi kepada Palestina. Hanya di TVR Parlemen. Kehadiran mereka tidak hanya mewakili suara perempuan, tetapi juga membawa perspektif yang beragam serta pengalaman hidup yang unik ke dalam proses pembuatan kebijakan. Saksikan Perempuan Parlemen hanya di TVR Parlemen. Terima kasih Anda masih bersama kami di TVR 09. Dengan perkembangan ilmu pengetahuan teknologi dan juga perubahan struktur kelembagaan, revisi Undang-Undang Sisdiknas yang telah berumur lebih dari 2 dekade sangat mendesak untuk dilakukan. Revisi tersebut harus bisa menjawab tantangan masa kini termasuk kecerdasan buatan, globalisasi, serta kebutuhan akan kompetensi kerja yang kian kompetitif. Pemirsa, simak liputan mendalam yang telah disajikan oleh tim redaksi TVR Parlemen dalam segmen editorial Parlemen berikut ini. Dalam dunia pendidikan, perubahan adalah keniscayaan. Namun, ketika perubahan terjadi tanpa arah yang jelas dan tanpa keberlanjutan, yang terjadi justru kebingungan. Inilah yang menjadi sorotan tajam Komisi 10 DPR RI dalam pembahasan revisi Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional. Komisi 10 DPR RI menekankan pentingnya pembangunan sistem pendidikan yang berkelanjutan, bukan sekedar berubah setiap kali terjadi pergantian pemerintahan. Pendidikan tidak bisa terus-menerus dijadikan ajang eksperimen. Jika setiap rezim membawa kurikulumnya sendiri tanpa evaluasi yang mendalam terhadap sistem yang sudah berjalan, maka murid, guru, dan seluruh pelaku pendidikan akan menjadi korban dari inkonsistensi tersebut. Peta jalan pendidikan yang telah disusun pemerintahan sebelumnya seharusnya tidak serta-merta dihapuskan, melainkan dikaji relevansinya, dievaluasi, dan disesuaikan dengan kebutuhan zaman. Karena kalau tidak berkelanjutan seolah-olah dunia pendidikan kita ini menjadi dunia percobaan. Tidak mungkin pendidikan kita maju ketika harus kemudian selalu diadakan percobaan-percobaan terus. Mestinya yang sudah dilakukan, dilihat, dievaluasi, dikaji, mana kelemahan, mana kelebihan.
namanya bukan berubah, tapi dari yang sudah dilaksanakan itu dilihat kalau harus ada dibenahi sisi mana. Pembenahan inilah yang kemudian kita harapkan mengisi ruang-ruang yang kemudian memperbaiki dunia pendidikan. Undang-undang Sisdiknas yang berlaku saat ini sudah berumur lebih dari 2 dekade. Dengan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan perubahan struktur kelembagaan, revisi undang-undang ini sangat mendesak untuk dilakukan. Revisi tersebut harus bisa menjawab tantangan masa kini, termasuk kecerdasan buatan, globalisasi, serta kebutuhan akan kompetensi kerja yang kian kompetitif. Undang-undang Sisdiknas ini sudah berumur 22 tahun, jadi tidak cocok lagi kalau diadaptasikan dengan kondisi sekarang. Nah, kita berharap dengan ada 2 kementerian yang sudah berpecah, baik itu Kemendikbudristek, juga Kemendikdasmen, ini benar-benar harus fokus dan sukses dalam revisi undang-undang dan tentunya harus bersifat futuristik. Jadi tidak berubah-berubah dalam waktu dekat dan ini betul-betul bisa dalam menghadapi tantangan AI, terus juga peluang kerja yang semakin kompetitif. Namun kesinambungan saja tidak cukup. Perlu ada keberpihakan pada mutu pendidikan, akses yang merata, dan pengelolaan anggaran yang efektif. Anggaran pendidikan 20% dari APBN harus dikelola dengan benar agar tepat sasaran. Pemerintah juga harus menyelesaikan persoalan perguruan tinggi, kementerian, dan lembaga atau PTKL yang tumpang tindih dan boros anggaran. PTKL seharusnya hanya untuk program ikatan dinas, bukan untuk program studi yang bisa diselenggarakan di perguruan tinggi umum. Pembiayaan pendidikan kita yang 20% sebagai mandatory spending di Undang-Undang Dasar itu harus dipastikan supaya mereka bisa masuk secara benar. Karena selama ini kita masih ada tabrakan dengan PTKL perguruan tinggi yang berada di bawah kementerian dan lembaga, dan mereka juga standar satuan biayanya tidak sama dengan standar satuan biaya yang ada di Kementerian Pendidikan Tinggi Ristek. Masih ada PTKL yang sesungguhnya kalau di perguruan tinggi biasa udah program studi itu nggak apa-apa, aman, harusnya bisa gitu. Ketidakjelasan dalam distribusi anggaran dan tumpang tindih kewenangan antar lembaga menjadi penghambat kemajuan pendidikan. Ditambah lagi dengan kurikulum nasional yang kaku dan kerap ketinggalan zaman. Kurikulum seharusnya merupakan hasil dialog berkelanjutan antara negara dan masyarakat, bukan malah menjadi produk politik. Pendidikan di Indonesia juga berjalan di tempat akibat ego sektoral dan pergantian kepentingan jangka pendek. Padahal, pendidikan adalah investasi jangka panjang yang hanya akan membuahkan hasil jika dirawat dengan konsistensi dan komitmen lintas generasi. Maka dari itu, keberpihakan pada mutu dan akses, serta kesinambungan dalam kebijakan dan arah adalah kunci utama memajukan pendidikan di Indonesia. Kedua hal itulah yang harus dijadikan pijakan dalam revisi Undang-Undang Sisdiknas ke depannya. Organisasi Kerjasama Islam atau OKI adalah organisasi internasional yang unik dan karena terdiri dari 57 negara anggota yang sebagian besar memiliki mayoritas penduduk muslim. Dan pemirsa, tahun ini Indonesia berkesempatan untuk menjadi tuan rumah penyelenggaraan Parliamentary Union of the OIC, Member States PUIC ke-19 yang merupakan uni parlemen negara anggota OKI. Sebenarnya apa sih OKI itu sendiri dan ada fakta menarik apa seputar negara-negara OKI ini? Kami hadirkan informasi selengkapnya sesaat lagi, tetap bersama kami di TVR 09.
sana. Lalui rintangan, terus bergerak, maju menembus batas. Jelajahi dan buktikan. Marilah kita memasuki acara ketiga rapat paripurna Dewan hari ini, yaitu pembicaraan tingkat 2 pengambilan keputusan atas rancangan undang-undang tentang perubahan kedua. Halo pemirsa TVR Parlemen, saat ini saya sedang berada di Desa Wairebo. Ketika aspirasi rakyat didengar, kami hadir sebagai media referensi Indonesia. Kembali di TVR 09. Organisasi Kerjasama Islam atau OKI didirikan untuk memperkuat kerjasama antar negara Muslim dalam berbagai bidang, termasuk ekonomi, sosial, dan juga politik. Meskipun bukan negara Islam, ternyata Indonesia memiliki peran penting dan aktif dalam OKI, baik dalam konferensi maupun pengambilan keputusan. Lantas apa saja fakta menarik seputar negara OKI ini? Langsung saja kita saksikan tayangan lewat Intips, informasi dan tips berikut ini. Hai pemirsa TVR Parlemen, dunia Islam memiliki sebuah wadah besar yang mempertemukan 57 negara dengan mayoritas penduduk Muslim, yaitu OKI atau Organisasi Kerjasama Islam yang di dalam bahasa Inggris disebut Organization of Islamic Cooperation atau OIC. Tapi tahukah kamu bahwa di balik kesatuan tersebut ada banyak fakta menarik dari negara-negara anggotanya yang mungkin belum kamu tahu. Dan menariknya lagi, pada bulan Mei, Indonesia menjadi tuan rumah konferensi ke-19 Uni Parlemen Negara Anggota Organisasi Kerjasama Islam atau PUIC yang akan digelar pada 12 hingga 15 Mei 2025 di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta. Yuk kita simak 7 fakta menarik negara anggota OKI. Indonesia adalah negara dengan populasi Muslim terbesar di dunia. Siapa sangka negara dengan populasi Muslim terbesar bukan dari Timur Tengah, melainkan dari Asia Tenggara. Ya, Indonesia menjadi rumah bagi lebih dari 230 juta Muslim. Sebagai anggota aktif OKI, Indonesia juga sering menjadi juru damai dalam konflik dunia Islam. Negara anggota OKI tersebar di 4 benua. Meski namanya Organisasi Kerjasama Islam, anggota OKI ternyata berasal dari berbagai belahan dunia loh pemirsa. Mulai dari Asia, Afrika, Eropa Timur, hingga Amerika Selatan. Salah satunya adalah Suriname, negara kecil di Amerika Selatan dengan komunitas Muslim yang aktif. Negara terkaya di dunia ada di OKI. Qatar masuk dalam 5 besar negara terkaya di dunia. Qatar menjadi salah satu negara dengan pendapatan per kapita tertinggi di dunia. Kekayaan Qatar berasal dari cadangan gas alam dan minyak bumi yang berlimpah. Qatar juga aktif membantu negara-negara OKI lain dalam bidang pembangunan. Beberapa negara OKI melarang alkohol secara total. Beberapa negara OKI seperti Arab Saudi, Kuwait, dan Iran memiliki aturan ketat yang melarang konsumsi alkohol. Larangan ini didasarkan pada syariat Islam yang menjadi dasar hukum di negara tersebut. Tapi tentu saja, aturan ini bisa berbeda-beda tergantung kebijakan tiap negara. OKI memiliki mahkamah internasional sendiri. Sedikit yang tahu bahwa OKI juga memiliki badan yudisial sendiri, bernama Mahkamah Islam Internasional. Meski belum aktif seperti Mahkamah Internasional PBB, badan ini dirancang untuk menyelesaikan perselisihan antar negara anggota secara damai dan sesuai dengan prinsip Islam. Universitas tertua di dunia berasal dari negara OKI. Tahukah Anda, universitas tertua di dunia ada di Maroko. Namanya Universitas Al-Qarawiyyin. Didirikan tahun 859 Masehi di kota Fes. Institusi ini lebih tua dari Universitas Oxford dan masih aktif sampai sekarang. OKI aktif dalam isu Palestina dan kemanusiaan. OKI dibentuk salah satunya untuk mendukung rakyat Palestina setelah insiden pembakaran Masjid Al-Aqsa tahun 1969. Hingga kini, OKI tetap vokal memperjuangkan hak-hak Palestina dan sering memberikan bantuan kemanusiaan untuk wilayah konflik.
Itulah tadi 7 fakta menarik seputar negara-negara anggota OKI. Dari kekayaan alam, sejarah panjang, hingga peran strategis di dunia internasional, negara-negara OKI menyimpan banyak sisi menarik yang jarang diketahui. Dan pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup jumpa kita pagi hari ini, dan di penghujung acara kami hadirkan agenda DPR pada Rabu 7 Mei 2025. Pada pukul 10 waktu Indonesia Barat akan ada rapat kerja Komisi 5 DPR RI dengan Menteri Pekerjaan Umum. Lalu pada pukul 14 waktu Indonesia Barat akan ada rapat dengar pendapat Komisi 11 DPR RI dengan Dirjen Bea Cukai. Dan tentunya sejumlah agenda serta program DPR RI lainnya masih dapat Anda saksikan secara langsung di TVR Parlemen melalui kanal utama, kanal komisi, dan kanal alat kelengkapan dewan lainnya yang dapat Anda akses di tvrparlemen.dpr.go.id. Baik pemirsa TVR Parlemen, demikianlah TVR 09 edisi pagi ini. Segenap kru TVR Parlemen yang bertugas mengucapkan terima kasih telah menyaksikan TVR 09 hari ini. Saya Angga Daftarini dan rekan saya Dadi Ramadan, sampai jumpa di TVR 09 selanjutnya. TVR Parlemen, referensi Indonesia. Segala hal ada di luar sana. Lalui rintangan, terus bergerak, maju menembus batas. Jelajahi dan buktikan. Marilah kita memasuki acara ketiga rapat paripurna Dewan hari ini, yaitu pembicaraan tingkat 2 pengambilan keputusan atas rancangan undang-undang tentang perubahan kedua. Halo pemirsa TVR Parlemen, saat ini saya sedang berada di Desa Wairebo. Ketika aspirasi rakyat didengar, kami hadir sebagai media referensi Indonesia.